Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni. Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, pada kesempatan kali ini saya akan coba sempatkan untuk ulas dan sedikit praktekkan cara pengoperasian atau cara potong media besi dengan sebuah alat gerinda tangan dan gerinda duduk atau cut off seperti ini ya. Saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin dengan cara saya sebagai pemula dalam hal ini, agar mudah dipahami dan dapat dipraktekkan langsung oleh sobat kreatif semuanya di rumah atau di tempatnya ya. Dan semoga sedikitnya bisa jadi manfaat yang besar untuk semuanya. Karena di beberapa kesempatan sebelumnya banyak sekali dari sobat kreatif atau adik-adik yang mungkin masih awam banget dengan alat-alat umum bengkel las listrik seperti ini ya, yang menanyakan untuk cara pengoperasiannya dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemotongan media besi. Jadi kalau saya bilang video ini mungkin akan lebih cocok ditonton buat sobat kreatif, teman-teman, siswa-siswi sekolah yang masih awam dan baru pertama kali banget ya untuk mengoperasikan alat-alat seperti ini. Tapi tidak ada salahnya juga untuk sobat kreatif yang lain yang sudah terbiasa, yang sudah senior dalam hal ini, bisa ikut simak juga sedikit pemahaman dan penjelasan yang akan saya coba buat di video kali ini, untuk membantu mengarahkan, memberi masukan, saran, dan cara yang lebih baik lagi dari cara yang biasa saya pakai dalam keseharian kerja saya, agar saya dan teman-teman yang lain yang sama masih dalam tahap belajar bisa lebih paham baiknya seperti apa ya. Oke, dan sebelum kita mulai ke prakteknya, saya akan sedikit perkenalkan terlebih dahulu untuk alat yang akan saya coba pakai untuk praktek kali ini. Siapa tahu salah satunya bisa jadi referensi buat sobat kreatif yang sedang mencari alat dengan watt rumahan yang cocok dengan kualitas harga dan desainnya ya sobat kreatif. Atau untuk sobat kreatif yang hanya iseng-iseng saja di rumah membuat kreasi-kreasi lain, mengisi waktu, dan sobat kreatif yang mulai mengumpulkan alat-alat seperti ini untuk memulai usaha bengkelnya secara perlahan ya. Oke, saya akan coba mulai dulu dari gerinda tangannya terlebih dahulu. Untuk mesin potong yang saya pakai mungkin sebagian sobat kreatif sudah tidak asing dengan warna hijau khas seperti ini ya. Dan benar sekali, dan saya pakai gerinda tangan dari Takeru Ryu. Gerinda tangan ini memakai max blade atau mata pisau dengan diameter 100 mm atau 4 in ya sobat kreatif. Dan untuk speed atau kecepatan 11.000 rpm standar cukup lumayan untuk sebuah mesin gerinda tangan. Dan suplai konsumsi daya listrik atau power 580 watt biasanya tanpa beban ya. Untuk model atau seri gerindanya adalah RSG 100 strip 3 seperti ini. Oke, dan saya juga sudah siapkan mata gerinda potong dan penghalusnya dari Ryu juga dengan ukuran 4 in juga ya, yang sesuai ukuran gerinda tangannya seperti ini. Sekarang kita coba pasang dulu untuk mata gerinda potongnya. Dan seperti yang kita ketahui sobat kreatif, untuk setiap mata gerinda tipis atau potong seperti ini biasanya dilengkapi ring atau ambalan mata gerindanya seperti ini. Dan untuk sobat kreatif, jangan pernah sepelekan ring atau ambalan kecil ini ya, karena fungsinya sangat baik buat keamanan mata gerinda ketika dipakai meskipun kecil ya. Dengan ring ini mata gerinda akan terkunci dengan baik dan menjaga agar mata gerinda tidak los, yang memungkinkan akan berakibat fatal pecah atau slip ya pada mata gerindanya. Dan ketika pemasangan mata gerinda tipisnya jangan sampai terbalik posisi mur atau pengunci mata gerindanya ya sobat kreatif. Kita ambil yang bagian yang ratanya, jangan yang menonjolnya. Hal sepele seperti ini yang biasanya membuat kita celaka kalau tidak kita perhatikan serius ya. Sekarang kita kencangkan, tapi jangan over atau terlalu kencang, secukupnya saja sobat kreatif, karena mata gerindanya sangat tipis, takutnya retak ya, dan membahayakan ketika dipakai. Baiklah, dan sedikit pemahaman dari sudut pandang saya, sebetulnya sangat sederhana untuk cara memotong memakai gerinda tangan seperti ini ya. Sobat kreatif hanya perlu melenturkan pergelangan tangan saja dan jangan terlalu kencang memegangnya, karena semakin kencang pegangan kita akan semakin kencang juga efek getaran gerinda tangannya ya, yang biasanya ke hasil potongnya akan ngacak ya, atau lari-lari tidak stabil. Sobat kreatif jangan panik kalau seperti itu, cukup lenturkan saja pergelangan tangannya, stabilkan dengan tangan kita. Intinya mesin ini buatan manusia ya sobat kreatif, jadi kita yang harus mengendalikannya, jangan sampai mesin yang mengendalikan kita. Dan yang tidak kalah penting mungkin kita harus tahu posisi mata gerinda ketika beroperasi memotong medianya dengan lurus, jangan miring. Jadi kita usahakan ketika memotong penglihatannya harus fokus ya, benar-benar fokus ke patokan garis potongnya dan pada keseluruhan gerinda tangannya ya.
kita atur sekiranya mata gerinda keluar jalur atau posisinya terlalu miring, kita stabilkan lagi, jangan dipaksakan, karena itu akibatnya sangat bahaya ya sobat kreatif. Mungkin efek kecilnya hanya ke hasil potongan yang miring, tidak presisi, mungkin untuk hal itu tidak jadi masalah ya buat kita, tapi ketika efeknya ngebanting atau pecah itu akan sangat merugikan ya. Dan hal posisi lurusnya gerinda tangan ketika memotong juga berlaku pada pengoboran memakai bor tangan, harus lurus juga. Biasanya efeknya kalau di bor tangan ya, kalau kita mengebor dengan bor tangan akan patah slip pada mata bornya ya kalau miring. Mungkin di sini sudah banyak dari sobat kreatif yang sudah mengalaminya ya. Oke sobat kreatif, dan ketika memotong sebuah besi, gerinda tangannya didorong bukan ditarik atau dimulai pemotongan dari tengah medianya ya. Dan tidak kita tekan keras tapi diikuti setiap gesekan mata gerindanya. Jadi jangan dipaksa, ditekan, perlahan saja yang penting aman ya. Dan untuk posisi badan kita ketika memotong selalu posisikan di sisi yang tidak sejalur dengan mata gerindanya. Itu untuk meminimalisir kalau terjadi pecah mata gerindanya atau ngebanting, setidaknya kita masih bisa menghindar ya. Dan posisi ini juga akan enak untuk kita melihat jalur garis yang mau dipotongnya agar tetap stabil. Untuk safety yang lain mungkin sobat kreatif bisa lengkapi memakai sarung tangan untuk kedua tangannya. Cari sarung tangan yang berbahan tidak licin seperti latex atau karet atau lainnya, atau sarung tangan yang tidak kaku dan licin seperti yang saya perlihatkan di video, agar ketika menggenggam mengoperasikan mesin gerinda lebih luas, lebih nyaman. Di dalam video saya hanya akan memakai satu sarung tangan saja, kalau bisa jangan ditiru untuk sobat kreatif semuanya ya. Itu karena memang di tempat saya hanya ada sarung tangan seperti itu dan saya memilih untuk memakai satu sarung tangan saja dalam pemotongannya, karena menurut saya lebih luas dan lebih nyaman mengendalikan gerindanya. Jadi ambil baiknya saja buat sobat kreatif semuanya. Dan yang kedua, mungkin sobat kreatif bisa melengkapi kacamata khusus pemotongan untuk menghindari percikan mata gerindanya ya sobat kreatif. Intinya sebisa mungkin lengkapi semua safety-nya. Kalaupun ada yang tidak saya pakai jangan diikuti, karena saya pun tidak merekomendasikannya. Saya percaya sobat kreatif semuanya bisa memilih, mencerna mana yang baik dan mana yang buruk buat sobat kreatif semuanya ya. Baiklah, dan seperti ini untuk hasil potongannya, dan saya akan coba cek keakuratan lurus atau tidaknya pada hasil potongannya ya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan coba untuk memotong hollownya dengan kemiringan 45 derajat. Untuk menghasilkan pemotongan 45 derajat dengan akurat memakai gerinda tangan itu tergantung dari keakuratan sekon yang dipakai. Jadi sobat kreatif, cari sekon atau penggaris sudut yang benar-benar mempunyai sudut akurat 45 derajat ya. Karena biasanya banyak sekali sekon yang error, tidak pas pada hasilnya. Apalagi sekon atau penggaris yang ada sambungannya seperti ini, seperti yang saya pakai dalam video ya. Dan keakuratan kemiringannya ditentukan juga dari cara kita memotongnya. Dalam hal memotong seperti ini, sobat kreatif harus fokus pada titik garis di bagian dalam garisnya. Usahakan mata gerindanya tetap stabil di jalurnya ya. Dan jangan miring juga seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Dan dalam memotong juga ukuran ketebalan mata gerinda yang dipakai itu harus kita hitung. Itu pun kalau ukuran bahan yang dipotongnya sudah jadi atau utuh ya. Seperti kita mau membuat sebuah frame kotak ya untuk sebuah pagar ataupun kanopi. Nanti kita coba jelaskan kembali sambil praktek selanjutnya ya, biar bisa dipahami apa yang saya coba jelaskan. Baiklah, dan sekarang saya akan coba memotong plat dengan ketebalan 8 mm. Untuk memotong besi yang tebal seperti ini, sobat kreatif jangan langsung memotongnya, tapi buat dulu gesekan mata gerindanya ya, untuk membuat jalur mata gerinda tepat pada garis yang akan dipotongnya. Dan itu berlaku pada pemotongan dengan jarak yang panjang juga ya sobat kreatif. Itu untuk apa? Itu untuk memastikan agar hasil potongannya sesuai garis, dan kita dorong perlahan dari belakang ke depan ya, tapi tidak ditekan kencang untuk memotongnya. Ikuti saja perlahan, yang penting lurus dan aman ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, dalam hal memotong memakai sebuah gerinda tangan, kesimpulannya kalau menurut saya yang masih pemula ini, itu dari kestabilan tangan, dan untuk keakuratan sebuah potongannya itu dari garis yang dibuat dan patokan garis yang diikuti ya. Dan untuk feeling atau perasaan juga berpengaruh besar pada semua itu.
Jadi untuk sobat kreatif yang mau mencoba melatih kestabilan tangannya dalam pemotongan bisa pakai cara ini. Sobat kreatif bisa siapkan besi beton atau behel ukuran 6 mm, lalu potong untuk bagian tengahnya. Terus coba memotong seperti itu sampai hasilnya akurat dan bisa sepenuhnya mengendalikan sebuah mesin gerinda ya. Dan itu semua hanya cara saya ketika masih belajar memotong, siapa tahu cocok dengan sobat kreatif juga ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih belajar juga. Jadi kita belajar bareng ya sobat kreatif. Baiklah, dan sekarang saya akan coba memakai mata gerinda penghalusnya atau mata gerinda tebalnya. Untuk memakai mata gerinda tebal seperti ini kita tidak memerlukan ambalan atau ring seperti pemasangan gerinda potong ya. Dan untuk mur atau pengunci mata gerindanya kebalikan dari sebelumnya, kita ambil yang bagian menonjolnya ya. Lalu kita kencangkan yang sesuai, jangan terlalu kencang juga ya sobat kreatif. Oke, dan sesuai kebutuhannya, ini untuk penghalus atau meratakan jalur hasil lasan. Jadi saya akan buat dulu hasil lasan untuk diratakannya ya sobat kreatif. Baiklah, dan untuk meratakan jalur lasan yang kita pakai bukan badan mata gerindanya ya yang dipakai buat meratakannya, tapi ujung mata gerindanya sobat kreatif, dan itu pun kita posisikan sedikit naik bagian belakang gerindanya. Kalau untuk menghaluskan meratakan seperti ini sobat kreatif bisa lebih sedikit kencang memegangnya dan sedikit menekankan mata gerindanya ke lasan ya. Jadi sebaliknya dari pemotongan yang awal. Kenapa seperti itu? Karena mata gerinda tebal ini sangat kasar, jadi akan sangat kasar juga ketika kita operasikan, apalagi yang masih baru seperti ini ya. Untuk mata gerindanya kita kikis perlahan dan gerakan perlahan juga naik turun seperti ini. Baiklah sobat kreatif, kita lanjutkan. Untuk bagian selanjutnya saya akan coba memotong dengan alat potong cut off atau gerinda duduk seperti ini. Untuk gerinda duduk yang saya pakai sama dari Tekiru Ryu juga ya. Untuk desain mesin ini standar dengan mesin potong lainnya, tidak ada jauh bedanya. Hanya mungkin ada sedikit kelebihan dari bagian penahan besinya yang bisa kita sesuaikan atau kita setel untuk mendapatkan derajat kemiringan potongannya yang sesuai dengan kita ya. Tapi nanti kita coba untuk keakuratan kemiringannya apakah sesuai atau tidak. Oke, dan untuk spek selanjutnya mesin cut off ini dilengkapi dengan daya watt listrik 900 watt. Untuk diameter batu potongnya 180 mm atau 7 in ya sobat kreatif. Dan untuk kecepatan tanpa beban 5000 rpm, berat 6 kg ya. Untuk spesifikasinya menurut saya sangat cocok buat kreasi-kreasi kecil rumahan. Tapi kalau untuk seperti pembuatan pagar besar dan pemotongan besi yang tebal, untuk alat ini dengan ukuran seperti ini sangat terbatas fungsinya ya. Sobat kreatif bisa ambil atau cari yang 14 in misalnya atau lebih besar dari ini. Untuk mesin cut off-nya, kalau sekiranya pekerjaannya memang tidak bisa pakai mesin dengan ukuran 7 in seperti yang saya pakai di video ini ya. Hanya semakin besar ukuran mesin, biasanya semakin besar juga daya watt yang dibutuhkan. Baiklah, ketika sobat kreatif mau memasang batu potong pada sebuah mesin potong, usahakan posisi colokan tidak tersambung ke listriknya ya, karena itu sangat berbahaya sobat kreatif. Oke, dan untuk mur penjepit batu potongnya jangan sampai terbalik, kita ambil yang bagian tidak cembungnya dan usahakan posisi mur mengunci dan tepat pada posisinya, jangan sampai miring ya. Untuk mengencangkan batu potongnya, sobat kreatif bisa tekan slot pengunci di bagian bawah samping sebelah kiri seperti ini. Usahakan ketika mengencangkan jangan terlalu kencang banget, standar saja secukupnya ya, yang penting kuat tidak goyang. Baiklah, dan saya akan mencoba memulai memotong dengan kemiringan 45 derajat pada sebuah pipa. Sekalian kita cek keakuratan penahan besinya apakah sesuai dengan yang tertera ya. Untuk dalam hal memotong, yang pertama yang perlu kita perhatikan agar hasilnya akurat adalah dari posisi media yang dipotong yang harus rata dengan alas mesin potongnya, agar hasil potongannya lurus tidak miring ya. Dan selalu posisikan badan kita di tempat yang tidak sejalur dengan putaran batu potongnya. Oke, dan jangan lupa juga sobat kreatif untuk selalu pakai kacamata khusus pemotongan ya, agar lebih aman.
Baiklah, dan sekarang kita coba dulu untuk keakuratan kemiringan potongannya ya. Dan saya memotong kemiringannya mengikuti penahan besi bawaannya yang saya setel di kemiringan 45 derajat untuk menghasilkan sudut 90 derajat ya sobat kreatif. Dan saya akan cek pakai sekon biasa dan sekon pengukur derajat apakah hasilnya akurat ya. Baiklah, dan untuk hasilnya menurut saya sudah akurat, itu pun tergantung bagaimana kita mengerjakannya atau cara memotongnya seperti apa ya. Dan kelemahannya mungkin pada pengukur derajat untuk bawaan mesinnya, tidak bisa memotong kemiringan dengan ukuran bahan lebih dari 3 cm dan itu sesuai dengan ukuran dan spek mesinnya, memang bukan untuk pemotongan-pemotongan besar ya. Oke, sekarang saya akan coba memotong lagi sebuah plat strip tebal 8 mm seperti ini. Untuk memotong besi seperti ini memakai cut off sobat kreatif, jangan memulai memotong dari badan besinya, tapi dari bagian pinggir besinya ya. Itu agar mesin potong ketika dipakai stabil. Biasanya kalau kita memotong bagian badannya selalu tidak stabil atau putaran batu potongnya tidak rata, naik turun atau loncat-loncat ya sobat kreatif. Dan seperti biasa jangan ditekan terlalu kencang, ikuti saja setiap gesekannya, karena itu sangat bahaya buat kekuatan batu potongnya dan keselamatan kita juga ya. Baiklah, dan yang paling terakhir dan paling banyak ditanyakan adalah dari kenapa setiap hasil potongan selalu tekor atau lebih tidak mau pas dengan ukurannya ya. Untuk hal itu sobat kreatif bisa perhatikan videonya. Ketika kita membuat sebuah garis potong dengan ukuran yang sudah jadi, posisi batu potong ketika memotong harus tepat pada sisi garis bagian dalam, jangan di tengah ataupun di luar ya sobat kreatif. Kalaupun memotongnya membagi dua sebuah media, tetap sama dengan catatan ketebalan mata gerindanya harus kita hitung. Ibaratnya kita mau memotong sama panjang dengan membagi dua sebuah media dengan jarak masing-masing 50 cm ya. Kita harus punya ruang untuk ketebalan batu potongnya. Sebagai contoh, ketika kita memotong besi dengan panjang 1 meter untuk dibagi dua, kita tidak akan mendapatkan angka panjang 50 cm pada tiap hasil potongannya, karena dari 1 meter akan hilang 5 mm kurang lebih ya. Oleh ketebalan batu gerindanya bisa dipahami ya sobat kreatif. Dan yang paling sepele adalah dari ketika kita memulai mengukur, kita tidak memulai dari angka 0 karena ujung meteran yang dipakai biasanya tidak selalu memulai atau tepat di titik yang pas ya. Akan serinci itu ketika kita mencari sebuah keakuratan dalam ukuran. Hanya balik lagi pada diri kita yang mengerjakannya. Jikalau semua di batas kewajaran, tidak over dari lebihnya dan kurangnya hasil potongan, lanjutkan saja ya. Tapi kalau memang sobat kreatif mau mencari sebuah keakuratan yang real, kita harus ikuti rincian dan caranya seperti apa ya. Oke, dan sedikit yang perlu saya sampaikan untuk ulasan sebuah mesin dari ketahanan dan awetnya, mungkin dari sudut pandang saya saja ya. Apapun dari merek apapun yang dipakai, tetap tidak akan rekomendasi kalau kita sebagai pengguna tidak merawat dengan baik dan memakainya atau mengoperasikannya di luar spek yang tertera ya sobat kreatif. Terkecuali memang untuk mesinnya error, rusak bawaan pabriknya ya, itu pun di luar kita sebagai pengguna. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa pemula seperti saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga besar kecilnya bisa bermanfaat lebih besar dari apa yang dijelaskan dan diperlihatkan, dan semoga dari panjang dan kurangnya durasi yang saya buat dalam setiap video tidak melemahkan kita untuk tetap bersemangat belajar bareng dalam hal apapun ya. Oke, dan baiklah untuk sobat kreatif yang sekedar mau sharing atau request, berbagi pendapat dan lainnya, ataupun ingin mengetahui proyek-proyek apa saja yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, bisa ikuti atau follow IG HD Karya. Dan untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya sobat kreatif. Insya Allah saya akan tetap merespon meskipun tidak selalu on time ya. Oke sobat kreatif, mungkin sulit untuk mempelajari sebuah teknik skill bekerja sesuai aturan, tapi apakah kita tahu betapa sulitnya ketika kita belajar untuk terbiasa lebih baik dalam keseharian kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.